Dari Amsari, semua ngejar 4%. Apakah itu kemudian berdampak dengan penggelembungan atau kecurangan gitu? Ya, tentu semua partai berhasrat untuk lolos, Mas Budi. Berbagai peristiwa belakangan menunjukkan ada indikasi semua berusaha untuk lolos menuju 4%. Kasus PSI yang dihebohkan publik itu memang cukup janggal ya. Upaya untuk menaikkan suara karena ada upaya dari 2,5 menuju 3,1. Itu Yang curang siapa tapi? yang curang belum ditemukan, apakah PSI-nya atau penyelenggaranya atau orang-orang lain yang bekerja untuk itu. Tetapi ini upaya untuk mencapai target. Bayangkan PSI harus mengejar dari 2,5 menuju 4% membutuhkan 1,8 juta suara. Sebuah angka yang mustahil ya untuk dikejar, kecuali terjadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Tetapi upaya seperti ini ya karena memang partai setelah berusaha mendekati publik konstituennya, ternyata meskipun jumlahnya banyak, bahkan ada calon-calon tertentu mencapai angka yang sangat maksimum, tetapi mereka tidak bisa lolos untuk mewakili pemilihnya. Di sana yang memicu hasrat, selain juga kepentingan-kepentingan politik lain. Misalnya bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan kalau partai tertentu tidak masuk atau keluar atau partai baru masuk. Begitu. Itu ada berkaitan dengan... Oke, baik. Grace, silakan ditanggapin Ferry. Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda bilang Tetapi kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya Jadi ajukan. Anda tidak mengatakan PSI curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan Mbak Grace. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini sampai penentuan kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, Grace, silakan. Si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya? Bukan si rekap yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses ada tren, sementara ada tren hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data tidak menggiring, yang itu fakta jelas di lapangan. Kalau kita lihat tinggal dilihat Mas, saja. Ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10 ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu ya, menghitung Mas, ya. kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini, kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena
misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu, Mas Ferry. Terima kasih. Oke, kalau hitungan Grace sekarang PSI di berapa? Hitungan internal PSI? Kita masih menunggu real count, Mas Budiman, kan masih belum selesai. Belum selesai. Nanti kalau saya ngomong apa salah dibilang menggelembungkan lagi. Ya, kita tunggu aja sambil dikawal sama-sama. Baik, Mas Awi. Saya bilang dan juga Mas Awi juga bilang bahwa kita itu jangan lihat si rekapnya, kan ini ada C1 plano, ada C hasil, ada D1 yang kita akan pakai dan ini berjenjang, ya kan? Kalau ada perbedaan yang jadi patokan kan bukan si rekap. Begitu, ini kan barang baru yang kita nggak tahu nih, mungkin sistemnya juga belum sempurna dan sebagainya, itu nggak usah dilihat. Yang jadi patokan itu nanti data yang di lapangan. Jadi data lapangan. Mas, Oke, bentar. si rekap sama hitung manual berjenjang sama pentingnya. Si rekap alat kontrol kita terhadap proses manual berjenjang. Oke. Jadi mereka saling cross check nih, membantu publik. Check and balance lah ya. Iya, masalahnya sekarang si rekap maupun manual berjenjang sama kacaunya. Sama kacaunya. Sama kacaunya. Ini tiba-tiba berubah-ubah, ini berhentinya kapan sesuka hati penyelenggara. Ini problem bagi kita. Mas Budiman. Saya gini, menurut saya ini harus diluruskan dulu nih. Ini ada 3 sebetulnya, Mas. Satu sirekap, satu info pemilu yang menurut sebagian orang itu konversi dari sirekap ke info pemilu ini, baru yang manual. Nah, yang kacau itu di tengah ini sebetulnya. Info pemilu. Sirekap ini kan cuman foto ditampilkan, dan ini juga bisa jadi alat bantu sebenarnya. Ya. Nah, nanti yang akan diadu sirekap dengan yang manual. Biasanya kalau nggak cocok, ini sirekap ini ada merah-merahnya gitu. Nah, yang membuat sekarang kisru itu yang di tengah ini nih. Ya, info pemilu itu tiba-tiba itu tadi hari ini bisa naik 10.000. Nah, makanya waktu kemarin teman-teman PDI sama PKS minta sirekap ditutup, ya saya sampaikan karena memang mitra Komisi 2, saya bilang yang perlu ditutup itu info pemilu itu. Sirekapnya ya nggak apa-apa, ini kan jalan terus sebagai alat kontrol teman-teman pada saat merekap di manual sebenarnya gitu. Jadi ini yang ini, jadi ada 3 nih. Oke. Jadi yang sirekap, kasus info pemilu sama dan manual. Nah, sekarang nggak tahu yang dimaksud Awi yang ditutup itu info pemilunya kan, bukan sirekapnya. Sirekap kan jalan terus di bawah. Sirekap itu data secara umum. Nah, yang ditampilkan, yang ditutup itu adalah data persentasenya, grafiknya yang ditutup. Nah, iya itu yang membuat tapi yang itu. Bang Doli, sirekap juga ada masalah sebagai sebuah sistem. Data kita semua tahu data per TPS itu kan 300 suara. Tapi di sirekap bisa 600, bisa 700. Tidak ada sistem yang otomatis harusnya menolak. Jika lebih dari 300 otomatis ditolak karena itu pasti salah. Jadi sirekap juga banyak salahnya juga ya. Oke. Silakan. Ya, kalau terkait PT, semangatnya saya pikir yang penting agar yang diuntungkan adalah masyarakat, Mas. Jadi agar sesedikit mungkin suara sah terbuang itu bisa terjadi. Kita tekan, entah gimana rumusannya silakan nanti dibahas sama-sama oleh teman-teman di DPR. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan terakhir ini untuk balik ke sirekap, nggak apa-apa ya Mas Budiman ya. Jadi ini ada data yang juga sudah beredar di media sosial, betapa banyaknya perbedaan antara suara real hasil C plano dengan total suara di sirekap gitu ya, dan ini tidak terjadi pada PSI saja, artinya memang ada sesuatu di dalam sistem yang perlu kita perbaikin sama-sama. Saya cuma mau ingin mengambil contoh ya supaya Mas Ferry ini nggak bilang PSI doang nih gitu ya. Ini mohon maaf di sini datanya yang beredar ada 3 partai, ada P3, ada Nasdem dan juga Perindo. Sampai dengan kabupaten, kecamatan, TPS nomor berapa juga ada. Misalnya aja di Dapil, ini P3 ya, Dapil Banten, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Angsana, Kelurahan Cikayas, TPS 01. Suara real hasil C plano 0, suara di sirekap 19. Dan seterusnya kalau mau dilihat itu banyak banget ke bawah gitu ya. Kemudian nanti saya bisa share ke Mas Ferry habis ini kalau mau ngelihat supaya percaya bahwa ini nggak bohong. Kemudian Nasdem sama juga di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Kelurahan Lamalak, TPS 5, suara realnya di hasil C plano 47, total suara di sirekap 52, dan ini banyak banget ke bawah datanya. Kemudian Perindo juga sama.
di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Mamajang, Kelurahan Parang, TPS 8, suara realnya 4, suara di Sirekap 25. Bahkan di Kota Makassar, Kecamatan Mariso, Kelurahan Bontoranu, TPS 6, suara realnya 0, total suara di Sirekap 222. Gitu ya. Jadi ini banyak nih. Nanti saya share datanya kalau Mas Ferry berkenan gitu ya, bahwa memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki, niatannya baik ya, supaya masyarakat bisa mengakses informasi dengan lebih cepat. Tapi namanya sistem yang baru kan tetap perlu ada penyempurnaan. Dan sebaiknya kita jangan berburuk sangka apalagi membangun narasi-narasi yang saya pikir semudah itu ya, lidah tidak bertulang, begitu gampang berucap, tapi yang kena dampaknya itu sangat-sangat dirugikan oleh narasi negatif dan fitnah. Terima kasih. Baik, Pak Awi, silakan.